Shalom semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini di Mirai Channel, dan kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Mari kita sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa takut akan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, lipat tangan kita dan sampai kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami datang kepadamu kembali untuk bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari-hari yang sudah lewat. Dan saat ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu juga, kiranya Tuhan tolong kami semua. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai dengan habisnya. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan memberkati kami semua. Ini doa ucapan syukur, terima kasih dan permohonan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Untuk memulai pujian kita nyanyikan satu pujian, Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku terima Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh, padanya ku berserah. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Sejak ku terima Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berserah. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita yang berjudul Damai yang Diberikan. Damai yang Dia berikan amat besar, damai yang Dia berikan hati gemar. Tuhan besertamu panjang jalan,
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita lebih sungguh-sungguh lagi secara khusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Pakailah mulut bibir lidah Kak Sion, supaya Kak Sion benar-benar menyampaikan hanya firman-Mu saja. Dan kami dapat mengerti, kami dapat bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan hidup kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ini doa, ucapan syukur, dan permohonan kami. Kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, siapkan Alkitab dan buku catatan. Amin. Firman Tuhan kali ini melanjutkan dari ayat firman Tuhan yang sudah kita dengar beberapa minggu yang lalu dan minggu yang terakhir. Tentu masih dari Filipi pasal yang keempat, dan hari ini kita akan membahas dari ayat yang ketujuh. Ya. Judul firman Tuhan pada saat hari ini adalah Aku memiliki damai sejahtera. Sekali lagi, aku memiliki damai sejahtera. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam ayat yang lain Tuhan berkata bahwa damai sejahtera yang daripada Tuhan itu tidak bisa diberikan oleh dunia, tidak dapat diberikan oleh dunia. Damai sejahtera itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu, ya, itu membuat hati kita tenang. Dikatakan damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran kita, membuat hati kita tenang, pikiran kita tenang, tidak khawatir, tidak gundah. Ya. Kita berada di dalam pemeliharaan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Anak-anak sekalian, banyak orang kaya di dunia ini tetapi hidupnya tidak memiliki damai sejahtera. Kenapa? Karena dia tidak punya Tuhan Yesus, tidak memiliki Kristus. Nah, kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki damai sejahtera yang daripada Allah ini. Yang pertama, di ayat yang keempat, kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Ya. Di mana kita dapatkan sukacita itu? Tentu di dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan sukacita itu? Ingat, pada saat kita membahas ayat yang keempat, aku bersukacita, caranya adalah kita menerima Kristus. Ya. Karena sukacita itu adalah ketika kita memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menjamin kita, menjamin keselamatan kita oleh pengorbanannya di kayu salib. Itu yang pertama. Tetaplah bersukacita dalam keadaan apapun dan dimanapun. Dan tentu bersukacita di dalam Tuhan, bukan karena bersukacita menjahili orang lain, bukan, tetapi karena kita memiliki Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidup kita, menjadi juru selamat dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa berbuat baik. Ayat yang kelima, perhatikan. 2 minggu yang lalu kita bahas ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya. Kita berbuat baik. Ya. Ingat sekali lagi, karena kita bersyukur, sebab kita sudah memiliki jaminan keselamatan. Dan kita berbuat baik kepada semua orang, jangan pilih kasih, kepada semua orang. Ketika kita berbuat baik, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Ya. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Dan damai sejahtera itu datangnya hanya dari Tuhan. Yang ketiga, jangan khawatir. Ya. Bagaimana caranya supaya kita jangan khawatir?
Kita berdoa kepada Tuhan. Minggu kemarin kita sudah pelajari ya. Berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan, dan menyatakan segala kekhawatiran kita, segala keinginan kita kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Jangan lupa di dalam doa kita juga ucap syukur. Ketika kita berserah kepada Tuhan, apapun yang kita khawatirkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita takutkan, maka di ayat yang ketujuh, damai sejahtera itu yang dari Allah itu, yang melampaui segala akal ya, yang tidak mungkin bagi manusia, itu akan memelihara hati dan pikiran. Mungkin dunia berpikir, loh kok bisa punya damai sejahtera meskipun gak punya uang? Bisa. Bagi manusia gak masuk akal, gak mungkin. Makanya di sini dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Gak masuk akal bagi manusia. Gak masuk akal. Suatu saat ada seorang anak yang kehilangan papanya meninggal. Ya tentu sebagai manusia dia tentu sangat sedih. Tapi di sisi lain Tuhan memberikan penghiburan bagi anak ini, sehingga anak ini bisa berkata, aku tetap bersuka cita karena aku tahu papaku sudah ada di surga bersama Tuhan Yesus. Bagi dunia nggak masuk akal, kok bisa seorang anak kecil seperti itu tidak? Ya tentu sedih, tapi mereka berpikir kok bisa anak kecil seperti itu punya pemikiran seperti itu. Kenapa nggak bisa? Kalau dia sudah percaya kepada firman Tuhan mengatakan orang yang mati di dalam Tuhan, ya berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya. Artinya apa? Mereka akan mendapatkan hadiah yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Apa itu? Keselamatan, hidup kekal yang Tuhan berikan bagi mereka. Karena apa? Karena mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, damai sejahtera yang melampaui akal ini akan diberikan oleh Tuhan untuk memelihara hati dan pikiran kita. Aku memiliki damai sejahtera. Yang pertama, teruslah bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhan. Yang kedua, teruslah berbuat baik kepada semua orang. Ingat, motivasi berbuat baiknya bukan supaya selamat, tetapi karena mengucap syukur, ya, karena kita sudah diselamatkan. Yang ketiga, jangan khawatir dan takut akan apapun. Bagaimana kasihan kalau kita khawatir? Ingat, minggu kemarin kita sudah bahas. Berdoa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, ya, supaya kita mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kalau kita punya damai sejahtera, apapun masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, yakinlah kita punya jalan keluar bersama dengan Tuhan. Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami bisa memiliki damai sejahtera yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ketika kami bisa terus bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita karena Tuhan. Ketika kami terus berbuat baik karena ucapan syukur kami karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dan meskipun ketika kami khawatir, kami tidak khawatir karena kami bisa berdoa kepada Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang sanggup dan mampu menyelesaikan setiap kekhawatiran kami, permasalahan kami. Sebab kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menyelamatkan kami, kami juga percaya Tuhan sanggup menyelesaikan setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam studi mereka, pendidikan mereka. Engkau yang memberkati segala kebutuhan mereka, Engkau yang cukupkan ya Tuhan. Berkati orang tua mereka dimanapun berada, dalam setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan orang tua mereka. Engkau yang memberkati, berikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan bagi keluarga mereka semua. Ini doa, ucapan syukur dan terima kasih kami akhiri setelah minggu online kami pada saat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami sudah berdoa dan kita bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kasion berharap kalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa dukung terus Mirai Channel dengan cara klik like pada video ini, klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.